Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 51 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Pagi ini kita sudah membaca bahwa Tuhan sanggup untuk menghibur. Tuhan menghibur Sion. Sion adalah lambang untuk tempat kediaman Allah. Sedangkan di dalam Mazmur 125 ayat yang pertama saya bacakan, nyanyian syarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Kita adalah gereja Tuhan. Orang-orang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion. Ia tidak akan goyah, imannya tetap. Iman kita tidak boleh goyah, berubah atau bergeser. Iman kita harus kuat. Sebagai umat Tuhan, ada kalanya iman kita diuji. Banyak persoalan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, tapi masih ada Tuhan yang peduli kepada kita. Kadang kita harus menunggu pertolongan Tuhan. Seperti sakit belum sembuh, masalah ekonomi yang kita hadapi, masalah keluarga yang berlarut-larut. Tapi Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan tahu setiap persoalan kita. Tuhan tahu menghibur umatnya, memberi kekuatan, dan menyatakan pertolongannya. Tuhan menghibur, memberi kekuatan, agar umatnya dapat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Ratap kesedihan, duka cita umat Tuhan, karena kesesakan diganti dengan sukacita. Inilah pengalaman gereja Tuhan. Banyak kesusahan, tapi Tuhan menolong. Pada saat kita mengalami kesulitan, tantangan, dan masalah, seharusnya kita tetap setia. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita tidak boleh kehilangan sukacita dalam Tuhan.
hidup dalam pengharapan, bersabar menanti pertolongan Tuhan, dan bertekun dalam Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebab Tuhan setia adanya. Kasih dan anugerah Tuhan tetap. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus, pribadi Allah sendiri, mau bekerja bagi umatnya, dalam diri umatnya. Ketika umatnya beribadah, Allah hadir dalam rohnya, sehingga ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Bahkan ada penghiburan bagi umatnya. Beban masalah, pergumulan apa yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menghibur kita. Bahkan Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala mara bahaya. Tuhan mau menolong kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan tidak berkeputusan, dengan tekun, dengan setia. Kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan mau menolong kita, dan Tuhan mau memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita menjadi putus asa. Sebab Tuhan adalah setia adanya. Di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Inilah yang Tuhan janjikan. Bahkan Ia sendiri mengundang kita untuk datang mencari hadirat-Nya, mencari pertolongan-Nya, mencari perkenanan-Nya. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tetap sama. Mujizat Tuhan tetap ada. Sehingga seharusnya kita semakin sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita tidak meragukan kuasa dan kasih daripada Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus tolong di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sehari-hari, kiranya Tuhan menolong mereka. Setiap beban hidup, Tuhan berikan kemenangan. Buka jalan bagi mereka yang menghadapi jalan buntu. Mereka yang sedang sedih, mengalami kesusahan, kiranya Engkau berkati.
Setiap mereka yang mau beraktivitas, bekerja pada saat ini, Tuhan berkati. Tuhan tolong jaga pelihara, Tuhan lindungi. Juga kami teringat bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan. Kiranya di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, bilur Yesus menyembuhkan. Dan sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami. Hamba serahkan umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja dan memberkati jasmani maupun rohani. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.